Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu saya mengundang kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu kepada kami yang tak terhingga sampai saat ini. Bahkan saat ini Tuhan kami berhimpun untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami dengan urapan surgawi, sehingga kebenaran yang kami baca dan kami merenungkan pada saat ini boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang terbatas ini Tuhan, biar Engkau pakai dengan kuasa-Mu, sehingga kebenaran yang hamba sampaikan biarlah berasal daripada Tuhan sendiri. Dan lewat kebenaran itu boleh mengajar kami, mendidik kami, mengajar kami sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar pada saat ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal 16 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca bersama. Kasih yang sejati dapat kita wujudkan dalam tindakan penerimaan yang hangat, namun tegas terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan
kebenaran firman Tuhan. Kasih menerima setiap orang apa adanya, namun tidak serta-merta menyetujui, apalagi berkompromi dengan hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Hal ini harus nyata dari pribadi anak-anak Tuhan dewasa ini. Walaupun Rasul Paulus penuh dengan kehangatan dan kasih kepada jemaat Tuhan, namun ada sikap yang tegas di antaranya. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan memberikan judul kepada kita adalah kehangatan dan ketegasan. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Rasul Paulus penuh dengan kehangatan dan kasih kepada jemaat Tuhan, namun ada sikap yang tegas di antaranya. Oleh karena itu kita akan melihat beberapa sikap tegas dari Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus sangat tegas terhadap pengajaran palsu. Kita bisa dapat membacanya di dalam ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi di sini Rasul Paulus dengan tegas menentang para pengajar-pengajar palsu, karena mereka mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran sehingga menimbulkan perpecahan. Jadi pada hakikatnya mereka bukan melayani Kristus, namun melayani perut mereka sendiri. Sikap dari pengajaran palsu ini licik dan licin, menipu dengan kata-kata yang manis. Jadi bagaimana caranya agar kita mengenal pengajaran-pengajaran palsu ini? Jawabannya tidak ada cara yang lain kecuali kita senantiasa bergaul karib dengan membaca firman Tuhan. Maka pasti kita tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran palsu tersebut. Dan juga kita harus menghindari para pengajar palsu tersebut. Kita sebagai gereja atau sebagai orang percaya harus bisa menguji setiap kebenaran yang kita dengar. Jangan sampai kita menerima secara utuh tanpa mencerna apa yang kita dengar. Kita harus dapat belajar dari jemaat Tuhan di Berea. Sebagaimana kisah para rasul pasal 17 ayat 11 berkata, orang-orang Yahudi di kota ini lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap
hari mereka menyelidiki kitab suci. Apakah semua itu benar demikian? Jadi seharusnya yang kita lakukan yaitu menerima kebenaran dan harus di cross check dengan kitab suci supaya kita tidak diperdaya dengan ajaran-ajaran palsu tersebut. Jangan sampai kita pegang adalah kata hamba Tuhan ini bilang begini dan seterusnya. Kita harus menjadi jemaat yang tidak menerimanya secara bulat-bulat, tetapi kita harus menyelidiki setiap kebenaran yang disampaikan agar kita tidak terjerumus ke dalam ajaran-ajaran palsu tersebut. Selain hal pertama yang saya katakan bahwa Rasul sangat tegas terhadap ajaran palsu, maka hal kedua yang harus kita renungkan adalah ketegasan Rasul karena jemaat taat akan Injil. Kita bisa baca di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Di situ firman Tuhan katakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ini supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sesuai dengan ayat yang ke-19, Paulus menekankan bahwa jemaat di Roma sangat taat terhadap Injil. Hal ini terdengar sampai ke telinga semua orang. Hal ini juga merupakan sukacita bagi Rasul Paulus. Karena apa yang diajarkannya, apa yang telah diberitakannya, jemaat yang mendengar selalu patuh dan taat dengan melakukannya dengan setia. Meskipun Rasul Paulus bersukacita, namun ia tidak menghendaki jemaat di Roma terlena. Masih ada kekurangan di sana sini. Karena itu jemaat di Roma harus berbenah. Harus bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Dengan demikian, iblis tidak akan merusak iman dan kesaksian mereka. Sebaliknya, iblis akan dihancurkan oleh kesaksian mereka itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai orang percaya harus dapat meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh jemaat di Roma. Di mana ketaatan mereka terhadap Injil sangat-sangat luar biasa. Bahkan ketaatan mereka ini menjadi buah bibir dari banyak orang. Kita yang sudah mengaku sebagai orang percaya, hidup kita juga harus menjadi teladan dan harus menjadi contoh.
Jangan sampai kehidupan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita harus menjadi suratan yang terbuka, sehingga banyak orang boleh mengenal akan siapa Yesus yang kita sembah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan, harus menjadi contoh. Jangan sampai kita di dalam gereja, waduh, orang lihat ini orang penuh dengan roh. Tetapi ketika kita di luar gereja, orang melihat, loh, bukan tadi dia yang di gereja itu, tetapi di luar sana berbanding terbalik dari apa yang tadi orang melihat di dalam gereja. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi contoh, harus menjadi teladan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita belajar daripada jemaat di Roma, di mana mereka menjadi buah bibir dari banyak orang. Karena apa? Banyak orang mendengar tentang hal-hal yang baik mereka lakukan. Bahkan Rasul pun begitu sukacita karena apa yang dia sampaikan tidak sia-sia, ada hasilnya. Oleh karena itu, kami sebagai pemberita kebenaran atau pemberita Injil, kami pun harapkan kita semua menjadi buah bibir bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sangat luar biasa. Baik itu di dalam kehidupan mereka, tutur kata, bahkan kelakuan mereka memang patut diteladani. Jangan sampai orang mencibir bahwa aduh, si anu itu yang gereja di sana itu kelakuannya itu seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu, melalui perenungan pada pagi hari ini, kita belajar daripada jemaat di Roma, di mana mereka menjadi buah bibir bagi banyak orang. Mereka menjadi teladan. Bahkan Rasul pun bangga terhadap mereka. Apa yang disampaikan, mereka melakukannya dengan setia, sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, melalui perenungan singkat pada saat ini, yaitu Rasul tegas terhadap pengajaran palsu, dan juga ketegasan Rasul karena jemaat taat akan Injil boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang palsu, sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Bahkan kita juga menjadi jemaat-jemaat yang taat akan Injil, sehingga kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus, dan lewat itu nama Tuhan dimuliakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pemberitaan pada saat ini. Hamba menyampaikan dengan bahasa yang terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu sendiri yang akan menolong umat-Mu, sehingga menerjemahkan kebenaran itu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan kondisi bangsa kami ke dalam tangan-Mu, terutama virus corona yang dari hari ke hari begitu
bertambah. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu. Ampuni dosa bangsa kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri menggunakan kuasa-Mu untuk menghentikan virus ini. Dan lewat itu Bapa, roda perekonomian pun kembali bergerak sehingga kemakmuran kami boleh rasakan di bangsa ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan para pemimpin bangsa mulai dari presiden sampai jajaran paling bawah. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas yang Engkau percayakan, mereka melakukannya dengan baik, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba juga berdoa Tuhan, menyerahkan aparat keamanan TNI dan Polri sebagai benteng pertahanan di bangsa ini. Engkau berikan hikmat kekuatan kepada mereka, sehingga dalam melakukan tugas mereka Tuhan, biarlah mereka melakukan tugas dengan baik. Bahkan gerakan-gerakan yang akan membuat keonaran pun Engkau sendiri akan menolong, sehingga menyingkapkan semuanya, dan lewat itu kami di bangsa ini boleh merasakan ketentraman, kedamaian, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan mereka yang terpapar corona, baik itu yang ada di rumah sakit maupun ada di rumah-rumah. Engkau sendiri akan menjamah mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Engkau sendiri akan pulihkan mereka, sehingga mereka boleh pulih, boleh sembuh, dan berkumpul kembali dengan keluarga-keluarga mereka. Dan lewat itu Engkau dimuliakan. Saat ini pun hamba berdoa Tuhan, menyerahkan akan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan mereka. Segala pergumulan mereka Engkau sendiri akan memberikan jalan keluar. Kalau ada yang saat ini dalam keadaan duka cita, Engkau sendiri akan menghiburkan mereka. Kalau saat ini ada yang dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan mereka. Kalau ada yang saat ini dalam keadaan dengan berbagai beban berat, Engkau berikan kelegaan kepada mereka, sehingga mereka boleh melewati setiap persoalan masalah mereka bersama dengan Tuhan, dan lewat itu Engkau dimuliakan. Hamba serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Bapa, dan apa yang kami doakan biarlah berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.